Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebagai hamba yang beriman, marilah sejenak kita tundukkan kepala seraya memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita dapat menghadiri medan musyawarah syarhil Quran ini sebagai salah satu syiar Islam. Seiring dengan itu, salawat serta salam senantiasa pula kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, pembawa rahmat dan pemersatu umat. Semoga kita menjadi umatnya yang bersatu, bahu-membahu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dewan Hakim dan hadirin rahimakumullah, rasa persatuan dan kesatuan amat sangat dibutuhkan di zaman demokrasi dan reformasi ini. Keadaan umat Islam, sadar atau tidak, setuju atau tidak setuju, kita sedang diadu domba dan diuji kemapanannya. Hampir setiap saat kita dipertontonkan dengan kehidupan yang sangat kontras dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita semua menghirup udara demokrasi tanpa menyaring dan menganalisa resistensi dari virus yang ditebarkan. Euforia demokrasi yang memberi kebebasan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia bukan tidak punya resiko dan tujuan, tapi merupakan sebuah konspirasi bagi kekuatan musuh-musuh bangsa dan Islam. Kita lihat pemilihan langsung, mulai dari kepala desa sampai kepala negara, telah menorehkan warna perbedaan di antara sesama yang amat sulit untuk disatukan. Agama dijadikan tameng untuk meraih impian nafsu kekuasaan. Belum lagi dengan munculnya partai politik bagaikan jamur di musim hujan, semakin mewarnai perbedaan hingga saudara dengan saudara, jiran atau tetangga, bahkan suami istri pun berpisah lantaran perbedaan dukungan dan pilihan. Bahkan sering terjadi perbedaan dan perselisihan yang menimbulkan pertikaian yang akhirnya nyawa pun melayang di ujung pedang. Dewan Hakim dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, melihat betapa pentingnya menjaga rasa persatuan dan kesatuan, maka pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan syarah Al-Quran yang berjudul Persatuan dan Kesatuan sebagai wujud harmonisasi nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai agama. Berkaitan dengan uraian yang dimaksud, mari kita dengarkan bersama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dari ayat yang baru saja kita dengarkan, menurut Ibnu Mas'ud yang dimaksud dengan kata wa'tasimu bihablillahi jami'a atau tali Allah, Al-Qurtubi jilid 4 halaman 159 menyatakan bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan agar kita bersatu padu dan melarang berpecah belah, karena perpecahan itu adalah kerusakan dan kebersamaan al-jamaah adalah keselamatan. Sedangkan dalam hadis Abdullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya Al-Quran adalah tali Allah yang kokoh, cahaya yang menerangi, penawan yang memberi manfaat sebagai penjaga bagi orang-orang yang berpegang teguh dengannya dan penyelamat bagi yang mengikutinya. Dapat kita bayangkan bagaimana Rasulullah SAW dengan pengikutnya yang hanya dihitung dengan jari di tengah rombongan dan tekanan kafir Quraisy dapat lolos bahkan memenangkan berbagai pertempuran hanya dengan satu tekad, bersatu padu dalam ikatan tali agama Allah.
kita menangkap diri, maka ungkapan itu bukanlah tidak beralasan. Jika kita menengok ke belakang, betapa para pendiri bangsa atau the founding father membangun rasa kebersamaan dari berbagai kalangan yang berbeda suku, agama, dan budaya untuk bersama melawan penjajah dengan semboyan. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup dijajah. Maka ceceran darah yang mengalir dan membasahi bumi pertiwi tak diperdulikan, bahkan nyawa pun dikorbankan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Hanya berbekal bambu runcing siap berhadapan dengan moncong-moncong serangan mesin, itu hanya dibakar semangat persatuan untuk merebut kemerdekaan. Namun pada akhir-akhir ini bangsa Indonesia tercinta seakan terjadi oleh penolakan demokrasi yang kebablasan. Persoalan sepele dapat membias menjadi pertikaian horizontal yang melibatkan perkampungan, bahkan wilayah yang lebih luas, perkelahian antar pelajar, tawuran antar kampung, bahkan menjadi tontonan yang memalukan sekaligus memilukan. Bukan mustahil ke depan akan menjadi akar yang menjalar, memporak-porandakan rasa persatuan dan kesatuan bangsa ini. Setuju tidak? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Inna Allaha 'alimun khabir. Sadaqallahul azim. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari ayat yang baru saja kita dengarkan mengisi
mengisyaratkan kepada kita bahwa pada hakikatnya manusia di dunia ini berasal dari zat yang satu, kemudian berkembang dan bersebar luas menempati bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah sudah berapa banyaknya hingga saat ini di negara kita saja sudah kurang lebih 285 juta jiwa yang berjejer dari Sabang sampai Merauke, berbagai suku bangsa, adat dan budaya, beragama agama dan bahasa dapat hidup rukun di bawah panji Kebhinneka Tunggal Ikaan. Kita harus sadar bahwa dalam diri kita telah mengalir darah yang sama, mengemban amanah yang sama sebagai khalifah fil ardi, dan menyembah Tuhan yang sama dengan tata cara dan bacaan yang sama pula. Entahlah dia orang Arab atau bukan Arab, orang Afrika atau Amerika, Islam meletakkan persamaan derajat tanpa membedakan keturunan dan warna kulit, kecuali 3 ketaatannya. Rasa kebersamaan umat Islam selalu diuji dengan berbagai cara silih berganti seakan tak pernah usai. Sementara orang-orang di luar Islam tertawa girang sembari bertepuk tangan menyaksikan perbedaan, perpecahan dan perselisihan. Mengapa hadirin? Karena mereka merasa umpan kebebasan yang mereka taburkan kita telan tanpa rasa curiga dan prasangka. Keberanian yang mereka sebarkan ini berbuah anarkis. Tatanan negara ini lama kelamaan hancur berkeping-keping. Dewan Hakim dan hadirin rahimakumullah, sebagai akhir dari uraian ini dapatlah kita simpulkan bahwa dengan merawat rasa persatuan dan kesatuan sebagaimana sila ketiga dari Pancasila, seirama dengan syariat Allah dan Rasulnya, bahwa sesungguhnya kita umat muslim itu bersaudara yang berasal dari zat yang sama, mengalir darah yang sama, dan menjadi saudara di antara sesama demi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam wilayah ini semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi